Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini, bersiaplah. Sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Dan ingat, Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bersiaplah, sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek di sini apakah yang terbaca. Di sini ada Return to Joy. Wow, kamu akan kembali berbahagia ya. Kebahagiaan akan berpihak kepada kamu ya. Ini sesuatu hal yang besar yang sudah lama kamu tunggu-tunggu. Nah, kenapa? Kenapa ini menjadi sebuah harapan kamu? Karena mungkin selama ini ada kehidupan kamu yang begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Ya, mungkin kamu saat ini lagi kayak dijauhi banyak orang, atau orang-orang itu kayak, kok pada nggak peduli ya sama aku ya, gitu. Karena mungkin saja waktu kamu berjaya, waktu kamu sukses, banyak orang yang dekat, itu yang kamu pikirkan. Nah sekarang, saat kamu mungkin terpuruk, saat kamu stuck, saat kamu punya masalah, ya, mereka-mereka yang pernah kamu bantu itu pergi menjauh. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa hidup itu sendiri. Nah, jadi aku melihat sesuatu hal yang hilang dari diri kamu, ini akan kembali, ya. Yang dulunya kamu ngerasakan kebahagiaan, kesuksesan, ya, terus hilang seketika. Nah, namun saat ini kamu perjuangkan kembali. Maka ini terjadi. Ya, mungkin saja uh, bisnis yang kamu bina, bangun itu hilang. Namun saat ini itu akan kembali mungkin dalam bentuk yang berbeda. Nah, atau cinta. Cinta yang dulu sudah kamu bangun sejak lama, bahkan sudah bertahun-tahun, tapi harus kandas dan itu harus kamu relakan. Ya, ini juga sesuatu hal yang besar yang mungkin terjadi pada kamu di mana kamu tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berpisah dengan orang yang kamu cintai. Apalagi aku sudah lama loh menjalin hubungan. Udah bertahun-tahun. Tapi kenapa kok belum ada komitmen ya? Kok belum ada kesepakatan ya? Nah, di situ kamu akhirnya bisa nyadar. Jadi tujuan kita kemana? Nah, saat hubungan itu memang sudah bermasalah atau sudah tidak bisa dipertahankan ya, di situ kamu mengikhlaskan. Dan itu cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. Kejadian yang cukup luar biasa yang kamu jalani, yang kamu rasakan waktu itu. Nah, tetapi saat kamu benar-benar sudah berpikir positif, kamu membuka pikiran kamu ya, di situ kamu mulai mencoba untuk merasakan, oh, aku harus benar-benar ikhlas. Karena mungkin dengan begitu akhirnya kebahagiaan akan kembali kepada aku lagi. Ya, saat kamu melepaskan seseorang otomatis kamu kehilangan kan seseorang yang kamu cintai. Tetapi ya, sesuatu itu akan kembali tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda gitu, ya. Nah, di sini live in the moment. Kamu merasa apa yang kamu lihat itu semuanya ya, itu akan terjadi gitu loh. Jadi ada momen di mana kamu kayak ngerasakan nih seperti dejavu gitu ya, tapi akhirnya itu terjadi. Ya saat kamu merasakan kebahagiaan, itu terjadi. Saat kamu merasakan kekecewaan, itu juga terjadi gitu loh. Nah, di mana, bagaimana gitu ya, cara kamu menyikapi hal itu terjadi. Itu yang terpenting. Dan aku melihat kamu itu memiliki suatu kekuatan, ya, suatu keinginan, ya, yang cukup besar untuk bisa merubah semua keadaan ini. Oke. Di sini aku juga melihat, ya, cinta yang kamu miliki ini bahkan ya, terkadang bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kamu juga sadari. Kenapa ini seperti, seolah-olah selalu hadir dalam dalam hidup aku. Ya mungkin saat kamu meninggalkan seseorang, saat kamu ditinggalkan, namun kamu ketemu lagi nih dengan orang yang salah. Namun itu tidak membuat kamu akhirnya lelah gitu ya, capek, enggak. Tapi kamu berjuang untuk bisa berusaha untuk melepaskan dan mencari sesuatu hal yang baik kembali.
Ya, namun pada akhirnya di sini akan ketemu. Walaupun ada proses beberapa kali kamu menemukan seseorang yang mungkin salah gitu, ya. Ini aku lihat. Ya, seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu ini mungkin ya seseorang yang memang punya keinginan sebenarnya, tapi mungkin karena kamu tidak tidak apa ya, tidak berjodoh atau tidak punya chemistry atau tidak soulmate, itu akhirnya, terpisah lagi gitu ya. Dan di sini aku juga melihat ada cinta yang benar-benar akan membuat kamu hidup di sini. Ya mungkin saja akhirnya cinta yang baru datang lagi dan itu membuat hidup kamu berubah. Jadi kamu tidak akan patah semangat di sini. Ya, saat cinta hilang dan kamu yakin cinta baru akan datang, begitu ya. Jadi sesuatu hal yang besar itu akan selalu terjadi pada hidup kamu. Kamu menganggap itu adalah sesuatu hal yang besar ya, yang selalu kamu alami. Karena dengan percintaan yang kamu yang sedikit rumit ya, itu membuat kamu merasa aku harus jadi orang yang kuat gitu loh, orang yang sabar gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat kamu akan selalu mendengar hal-hal yang memang membuat kamu itu bisa merubah keadaan. Karena intuisi kamu yang selalu menuntun kamu. Nah, saat kamu merasakan ada intuisi yang menuntun kamu, akhirnya kamu bisa bebas. Bebas dari kesedihan, bebas dari kekecewaan, bebas dari semua masalah yang ada. Ya, karena seolah-olah kamu itu selalu dijaga dari intuisi kamu yang mengatakan begitu. Bahwasanya kalau memang hubungan itu harus ditinggalkan, ya udah, aku tinggalkan. Karena aku mendengarkan kata hati aku gitu loh. Itu yang aku pikirkan di sini. Ya. Nah, di sini aku juga melihat ada setting challenge ya. Kamu selalu menerima semua tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Dan ini membuat kamu menjadi orang yang kuat, orang yang memiliki power, orang yang tidak gentar terhadap apapun yang datang kepada kamu. Ya, terutama itu masalah. Oke. Nah, aku melihat beberapa dari kamu itu seolah-olah kayak selalu dilindungi dari orang-orang jahat, dari masalah-masalah yang rumit ya. Walaupun ada masalah yang rumit yang datang, kamu itu selalu ada jawaban ataupun penyelesaian dari masalah itu ya. Ini yang aku rasakan ya dari energi kamu. Karena keyakinan kamu, kata hati kamu yang selalu menuntun kamu di sini. Ya, trust your inner resources ya. Jadi kamu itu kayak benar-benar menjadi seseorang yang merasa terprotek gitu loh oleh intuisi kamu. Ya, kamu akan jaga, akan terus asah intuisi kamu itu. Di sini make a chance ya. Welcoming change into your life. Kamu akan membuat sebuah perubahan pada hidup kamu dan ini sungguh suatu peristiwa yang besar gitu ya. Sesuatu hal yang besar akan terjadi bahwasanya perubahan kamu itu akan berubah 180 derajat gitu loh. Ya. Nah, kalau ini terjadi, benar-benar ini membuat sejarah pada hidup kamu itu yang memang tidak pernah kamu lupakan. Perjuangan kamu membuahkan hasil. Walaupun terkadang dulunya kamu jatuh bangun ya dari kehidupan kamu yang benar-benar melelahkan, tapi pada akhirnya kamu akan menikmati perubahan itu. Ya pastinya kepada hal yang lebih baik ya. Pastinya kepada suatu kebahagiaan. Ya, ini akan datang perubahan ke dalam hidup kamu. Dan itu semua ya berkat diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Dan itu berkat keyakinan kamu juga dan itu juga berkat intuisi kamu yang selalu menuntun kamu di sini. Kita akan coba klarifikasi dari kata tarot ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Oke, fokus pada kartu ini. Bayangkan seseorang yang mungkin kamu fokuskan karena energinya juga bisa terbaca di sini ya dan itu juga bisa vice versa. Oke. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Jadi ini menggambarkan ya bahwasanya King of Wands ini kamu itu akan selalu bertindak untuk segala hal yang memang datang kepada kamu. Kamu tidak pernah hanya diam saja saat masalah datang ya atau saat kebahagiaan datang atau saat kesedihan datang. Kamu tidak hanya diam menerima itu semua, tapi kamu juga take action, melakukan segala sesuatunya. Kalau bahagia yang kamu lakukan apa? Mungkin berbagi ya dengan siapapun yang di sekeliling kamu ya supaya kebahagia. Nah, jika kesedihan, kamu bukan membagi kesedihan, tetapi kamu coba menyelesaikan kesedihan itu. Itu hebatnya kamu, ya. Kamu di sini seolah-olah seperti seorang raja yang memiliki kekuatan yang serba bisa. Melakukan apapun kamu serba bisa gitu loh. Jadi kamu tidak takut adapun masalah yang datang, kamu tidak takut, ya. Inilah sesuatu hal yang besar itu ada pada diri kamu, kekuatan kamu, power kamu ya. Oke, sehingga akhirnya kamu bertahan dalam hidup yang saat ini kamu jalani.
Ini ada Ace of Cup, sebuah cinta. Ini juga menggambarkan ya, jika kamu seseorang yang single sudah sejak lama, atau kamu single parents ya, yang sudah lama menantikan seseorang pasangan, namun ya tidak pernah kunjung datang. Nah, tetapi di sini aku melihat dalam kartu ini akan segera datang. Ini satu hal yang besar ya menurut kamu, karena sudah sejak lama kamu merasa sepi, kamu sendirian ya. Saatnya kamu ada kesempatan untuk memulai satu hubungan dengan seseorang. Mungkinkah orang ini baru kamu kenal nantinya, atau dia tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu ya. Mungkin saja seseorang ini sudah lama memantau kamu, dan di saat ada kesempatan disitulah dia mulai untuk mencobanya gitu ya. Nah, mungkin kamu juga ngerasakan hal yang sama ya. Nah, ini ada Three of Wands. Three of Wands ini, aku melihat beberapa dari kamu masih ada terfokus kepada masa lalu. Bahkan ada yang terkoneksi dengan masa lalu. Intinya tidak bisa nih, tidak bisa kamu melepaskan. Padahal udah jelas-jelas antara kamu dengan dia itu mungkin tidak bisa berkomitmen ya. Tapi di sini salah satu di antara kamu itu bertahan, mencoba bertahan. Ya nggak apa-apa lah, kalaupun nggak ada berkomitmen, aku tetap bertahan. Mana tahu suatu saat nanti gitu lah, kita bisa bersama. Nah, kamu coba lihat dulu masalahnya apa di sini. Yang membatasi antara kamu dengan dia itu apa? Kenapa sampai Three of Wands ini ada ke kamu? Arti kata ini melupakan. Kamu harus melupakan di sini, jangan bertahan. Karena ada kondisi jika seseorang itu tidak bisa diandalkan, atau seseorang itu ya sudah punya pasangan dan dia tidak bisa meninggalkan pasangannya tapi tetap menjalin hubungan dengan kamu. Nah, itu jelas-jelas salah gitu loh. Nah, disinilah kartu ini menyarankan pesan semesta untuk kamu untuk bisa melupakan seseorang. Walaupun ini cukup berat ya bagi kamu, tapi inilah kenyataannya. Kalau seandainya ada seseorang yang memang sudah bisa tidak bisa diandalkan lagi, atau memang dia sudah punya hubungan dengan yang lain, ngapain juga kamu pertahankan? Saatnya kamu membenahi diri kamu. Saatnya kamu fokus kepada diri kamu untuk bisa mencoba membuat perubahan ini. Ya, semoga kamu nantinya ke depannya akan ketemu dengan orang yang tepat. Nah, mungkin di sini ada kesempatan kamu ya untuk bisa bertemu dengan seseorang yang tepat. Mungkinkah dia nantinya yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, dari kekecewaan kamu dan lain sebagainya, ya. Dan di sini ada Eight of Cup. Nah, ini lagi-lagi kamu harus optimis ya, tapi di sini aku lihat ada keoptimisan kamu untuk melupakan seseorang ini. Ya, karena memang saat kamu sudah mendengar tarot ya, awalnya sih pengen melupakan, tapi kayaknya sulit gitu ya, masih ada koneksinya. Nah, namun di sini saat setelah kamu mendengarkan tarot, "Oh iya juga yang ngapain juga aku pertahankan, itu kan buang-buang waktu aku." Ya, di mana mungkin umur aku akan bertambah. Otomatis kalau aku udah tua siapa yuk yang mau gitu loh, yang suka sama aku siapa gitu loh. Nah, sekarang lah saatnya mungkin dengan umur kamu yang memang masih, masa-masanya kamu untuk menemukan seseorang yang terbaik ya, ya lepaskanlah itu hubungan yang tidak pasti itu. Karena itu buang-buang waktu kamu. Di sinilah kamu mulai optimis untuk melupakan dia. Oke? Ini ada Prince of Pentacle. Nah, beberapa dari kamu pada akhirnya ya saat melepaskan seseorang ini, kamu mulai fokus kepada pekerjaan kamu, finansialnya kamu, karir kamu, bisnisnya kamu ya. Sedikit untuk melupakan. Melupakan bisa nggak aku move on? Ya sementara sebenarnya bisa. Ngapain juga dipaksakan cinta yang tidak pasti ini, gitu ya. Nah, di sini ada akhirnya Queen of One. Kamu benar-benar menjadi seseorang yang tangguh. Bisa melepaskan semua energi-energi negatif itu. Inilah dia. Dan setelah kamu mungkin melupakan ini, sesuatu hal yang besar akan terjadi. Apakah itu? Di Ace of Cup. Seseorang akan datang, akan masuk ke dalam hidup kamu. Mungkin saja ini dia. Oke? Jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu udah berakhir saat kamu sudah melepaskan cinta kamu gitu ya. Kalau cinta itu tidak bisa diandalkan, ngapain juga kamu pertahankan? Oke? Apalagi kalau kamu sudah berusaha berkali-kali. Jadi tidak ada perbaikan. Ya stop. Oke? Jangan mempersulit keadaan. Jangan mempersulit diri kita sendiri, ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terbaca. Nah, pada akhirnya kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih mudah dari kamu. Oke? Nah, orang itu mungkin berebut panjang kah? Tergantung dia laki-laki atau perempuan. Laki-laki juga ada berebut panjang ya. Tapi dia mungkin orang yang kayak apa ya? Kayak anak-anak gaul gitu ya. Nah, jadi ini beberapa dari kamu memang terkoneksi dengan orang baru ya. Orang baru dan orang itu lebih muda dari kamu. Ya itu nggak jadi masalah selagi dia bisa menghargai kamu, selagi dia menerima kamu apa adanya ya. Karena aku juga ada perbedaan usia dengan pasangan aku gitu loh. Aku 3 tahun lebih tua. Ya itu ya.
Jadi alhamdulillah hidup aku bahagia. Semoga ya sampai akhir hayat kita doakan hidup kita bahagia. Karena di dalam hubungan rumah tangga itu harus ada saling pengertian. Ya, ada bu. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ya, seseorang di sini akan membuat kamu berubah keadaan kamu. Mungkin saja ada bantuan dari seseorang yang membuat kamu akhirnya bisa merubah keadaan ini. Oke? Ini ada evil. Temptation will test you. Nah, kamu juga harus berhati-hati. Terkadang ada satu hal yang baik yang kita lihat ternyata tidak baik buat kita. Nah, kita namanya manusia pasti sering ya berpikir, apa yang kita inginkan itu terkadang kita berharap itu bisa kita dapatkan. Tapi ternyata kenapa tidak kita dapatkan? Ya mungkin saja Tuhan tahu yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik buat kita. Ya. Nah, jadi kita harus ingat di situ. Ini ada stop. You will be taken care of in difficult times. Nah, di sini waktunya kamu untuk selalu berhati-hati untuk melangkah. Kenapa? Karena mungkin semakin tinggi pohon itu, ya, itu semakin mudah akan diterpa angin. Begitu juga kamu, semakin kamu sukses, semakin kamu bahagia, menemukan yang terbaik. Nah, di situ juga akan banyak ujiannya, banyak tantangannya. Tapi di sini aku melihat kamu akan bisa menerima sebuah tantangan itu, semua tantangan itu. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sesuatu hal yang besar akan terjadi pada kamu. Semoga aja semuanya hal yang baik-baik saja ya. Aminkan saja. Oke, buat teman-temanku mungkin sampai di sini dulu. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.